semuanya, sebelum kita mulai, kita coba ingat sebentar yuk, siapa sih diri kita waktu kecil? Waktu kecil, kita coba anak kecil yang polos, yang hobinya cuma main, ketawa, seakan dunia seluas imajinasi. Tanpa sadar, perjalanan dari bayi hingga saat ini itu panjang banget, penuh cerita, dan pastinya nggak selalu mulus. Aku mau ngajak kalian buat jalan bareng melewati rentang kehidupan atau lifespan khususnya dari usia 0 sampai 12 tahun. Selanjutnya, overview. Tujuan membuat lifespan development. Tujuan saya membuat lifespan development ini adalah untuk memenuhi tugas akhir sekaligus belajar memahami kembali bagian-bagian kecil dari perjalanan hidup saya yang membentuk saya hingga saat ini. Baik, apa saja yang akan dibahas pada bab ini yaitu rentang usia 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 8 tahun, dan 9 sampai 12 tahun. Adapun kendala saya saat mengerjakan tugas ini yaitu kesulitan untuk mencari foto. Selanjutnya, narasumber yang membantu saya mengerjakan tugas ini adalah ibu saya sendiri. Beliau menjadi orang yang paling tahu bagaimana saya tumbuh sejak hari pertama hingga banyak cerita dan detail perkembangan saya berasal dari pengalaman beliau merawat dan melihat saya bertumbuh. Melalui perjalanan ibu, saya bisa memahami lebih jelas bagaimana proses perkembangan saya berlangsung dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah biodata. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Agus. Saya lahir di Makassar 8 November 2006. Saat ini saya sudah berusia 19 tahun dan saya juga merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Hobi saya yaitu membaca novel. Selanjutnya yaitu masa prenatal. Ibu saya mengandung saat itu pada usia 23 tahun dan selama masa kehamilan tersebut beliau tidak mengalami mual maupun ngidam. Ibu saya saat itu juga rutin meminum susu Prenagen setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta selalu memenuhi nutrisi harian ibu hamil dengan mengonsumsi makanan sehat, serta mengonsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan janin. Ibu saya juga rutin memeriksakan kandungan, mendapatkan imunisasi, vitamin, penambah darah, dan asupan folat dari dokter. Dukungan emosional dari keluarga dan suami juga sangat besar, selalu mendapatkan perhatian kondisi ibu saya, menemani pemeriksaan kandungan, dan memastikan pemenuhan gizi harian saya terpenuhi. Perasaan ibu saya selama hamil sangat bahagia karena akhirnya ibu saya akan memiliki anak pertama yang telah dinantikan 6 bulan setelah pernikahan. Kehamilan ibu saya berjalan lancar tanpa keluhan seperti mual, muntah, ataupun pusing. Bahkan sejak awal ibu hanya merasakan seperti mulas dan setelah tes kehamilan barulah ibu mengetahui bahwa hamil. Setelah itu ibu saya mulai mencari informasi sebanyak mungkin tentang kehamilan melalui buku, dokter, dan cerita orang tua, termasuk hal-hal dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kehamilan agar proses dari trimester pertama hingga menjelang persalinan berjalan sehat dan aman. Selanjutnya, kelahiran. Saya dilahirkan pada usia kehamilan 9 bulan, persalinan berjalan secara normal tanpa adanya komplikasi setelah dilahirkan. Saya juga memiliki berat badan 2,8 dengan tinggi 50 cm. Selama lahir, ibu saya memberikan ASI. Pemberian ASI sejak lahir juga berjalan dengan teori attachment Bowlby yang menyatakan bahwa kontak awal ibu dan bayi serta pemberian ASI dapat memperkuat ikatan emosional dan mendukung perkembangan awal yang sehat. Memasuki usia 0 hingga 2 tahun, sejak usia 3 tahun saya mulai belajar tengkurap dan berusaha meraih benda di sekitar. Kemudian pada usia 4 bulan saya sudah dapat tengkurap sendiri, mulai tumbuh gigi dan sering memasukkan benda yang saya pegang ke dalam mulut sebagai bentuk eksplorasi. Pada usia 6 bulan saya mulai belajar merangkak dan sudah dapat diberikan makanan pendamping berupa bubur. Lalu pada usia 8 bulan saya mulai diajari berdiri dan belajar berjalan dengan bantuan sambil berpegangan. Selama usia 0 sampai 2 tahun saya juga mendapatkan ASI sebagai sumber nutrisi utama. Perkembangan tersebut sesuai dengan teori maturasional Arnold Geisel yang menyatakan bahwa kemampuan motorik berkembang secara bertahap mengikuti kematangan saraf dan otot. Perilaku memasukkan benda ke mulut serta eksplorasi dengan tangan dan mulut mencerminkan tahap sensorik motorik biasa, khususnya pada tahap refleks dan kebiasaan sensomotor, di mana bayi belajar melalui
penginderaan langsung, dan interaksi fisik dengan lingkungan. Selain itu, kemampuan tengkurap, merangkak berdiri, dan berjalan merupakan bagian dari tahap perkembangan motorik kasar. Memasuki usia 3 hingga 5 tahun. Ketika saya memasuki usia 3 tahun, kegiatan sehari-hari saya mulai lebih efektif. Saya sudah bisa berlari kecil di halaman rumah, memanjat tempat tidur, dan membantu mengambil barang ringan untuk ibu. Saya juga mulai bisa memegang pensil dengan lebih baik, meskipun gambar saya masih berupa coret-coretan di dinding. Saya juga meniru ibu seperti menyapu, memasak, dan mulai mengenali beberapa warna. Jika bertemu orang baru, saya masih sering merasa gugup dan malu. Namun beberapa menit setelahnya saya sudah bisa bermain. Saat berusia 4 tahun, kemampuan berbicara saya semakin jelas dan panjang. Saya sering bertanya kepada ayah saya, kenapa turun hujan atau kenapa ayam bisa berkokok. Mulai bisa menggambar manusia dengan bentuk kepala, tangan, dan kaki, serta menghafal lagu-lagu anak yang sering diputar di TV. Saat usia itu juga saya mulai bermain dengan anak-anak di lingkungan rumah saya, khususnya sepupu saya. Meski kadang masih berebut mainan, saya mulai bisa memakai baju sendiri walaupun kadang salah memasukkan tangan. Memasuki usia 5 tahun, saya menjadi bisa lebih mandiri. Pada usia itu, perilaku dan kemampuan saya sudah bisa membereskan mainan setelah bermain, mengambil air minum sendiri, memakai sendal tanpa bantuan. Saya juga mulai belajar mengenal huruf-huruf awal dan bisa menghitung benda sampai 5 hingga 10. Saya juga bisa mengikuti aturan bermain sederhana seperti petak umpet, seperti pergantian atau menunggu giliran, dan sesekali membantu ibu mencuci sayur atau buah atau mengambil piring. Perilaku dan kemampuan pada saat usia 3-5 tahun ini sesuai dengan tahap profesional biasa di mana anak mulai berpikir simbolis, suka berimajinasi, meniru, dan bertanya untuk memahami dunia. Dari sisi sosial emosional, perkembangan saya juga berjalan dengan tahap inisiatif versus rasa bersalah Erikson. Ketika anak belajar mengambil inisiatif, mencoba hal baru, dan membangun rasa percaya diri mulai dari dukungan orang tua. Selain itu, perkembangan gerak kasar dan halus saya mengikuti pola teori maturation Gassel yang menjelaskan bahwa perkembangan motorik meningkat secara bertahap mengikuti kematangan tubuh dan saraf anak usia prasekolah. Selanjutnya yaitu usia 6 hingga 8 tahun. Memasuki usia 6 tahun, saya mulai masuk sekolah dasar dan menghadapi banyak hal baru. Pada usia ini, saya sudah bisa membaca kata-kata sederhana dan menulis kalimat pendek. Pada saat itu, saya sering melihat atau membaca spanduk yang ada di jalan. Meskipun di awal sekolah saya sempat sulit membedakan huruf B dan D karena bentuknya yang sangat mirip. Saya juga belajar untuk bangun pagi, untuk bersiap ke sekolah, dan mulai memahami rutinitas harian. Di kelas, saya sudah bisa duduk lebih lama memperhatikan guru, meskipun kadang saya masih sering bermain dengan teman sebangku saya. Saya juga mulai mengikuti permainan dengan aturan jelas seperti petak umpet, engklek, dan mulai mudah berteman dengan anak-anak baru. Saat berusia 7 tahun, kemampuan akademik saya berkembang semakin baik. Saya mulai bisa membaca buku cerita yang lebih panjang, memahami matematika sederhana, dan menyalin tulisan guru dengan lebih rapi. Saya mulai bisa juga membedakan B dengan D. Saya mulai bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kecil seperti membereskan buku sekolah atau membantu menyapu kamar. Cara saya menceritakan pun sudah lebih jelas. Saya bisa menyampaikan pengalaman di sekolah dan mulai memahami perbedaan pendapat dengan teman. Meskipun terkadang masih bertengkar satu sama lain, saya juga terbiasa mengikuti permainan kelompok seperti lomba kecil dan belajar bekerja sama dan berbagi giliran. Memasuki usia 8 tahun, saya menjadi lebih percaya diri dan menunjukkan minat pada pelajaran tertentu seperti menggambar, membaca, atau berhitung. Saya semakin mandiri dalam mengerjakan PR, menyiapkan tas untuk pelajaran esok hari, dan menjaga barang pribadi. Kemampuan motorik halus saya meningkat sehingga saya bisa mewarnai lebih rapi, memotong kertas dengan baik, dan menulis dengan huruf yang lebih teratur. Perkembangan
pada masa usia 6-8 tahun ini sesuai dengan tahap profesional konkret biasa ketika anak mulai mampu berpikir logis tentang hal-hal nyata secara sosial emosional. Ini juga sejalan dengan tahap industri inferiority Erikson ketika anak membangun rasa mampu melalui pencapaian akademik dan aktivitas sehari-hari. Perkembangan ini juga dipahami melalui teori psikokultural Vygotsky yang menekankan bahwa keterampilan dan kemampuan anak berkembang melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, terutama melalui scaffolding dan zona perkembangan proksimal yang membantu anak belajar sedikit demi sedikit. Memasuki usia 9 tahun, saya mulai merasa hidup sekolah semakin serius. Saya sudah bisa menyiapkan buku pelajaran sendiri sebelum tidur, mengerjakan PR tanpa disuruh, dan mulai tahu kapan harus belajar dan kapan harus bermain. Walaupun kadang saya masih malas dan saya merasa bangga setiap kali saya menyelesaikan tugas dengan baik. Waktu itu saya juga sangat suka dan tantangan seperti mencoba menjawab soal-soal yang diajukan oleh guru atau ikut lomba-lomba kecil di sekolah. Rasanya menyenangkan ketika guru memuji hasil kerja saya. Memasuki usia 10 tahun, saya mulai lebih belajar kerjasama dengan teman-teman saat kerja kelompok. Kalau ada proyek kelompok, saya sudah bisa berbagi tugas dan mengerjakan dengan tanggung jawab. Minat saya pun mulai terlihat saat membuat kerajinan. Salah satu proyek yaitu membuat rumah dari stik es krim yang membutuhkan ketelitian. Di usia ini, saya lebih berani bicara dan mulai belajar memahami perasaan teman meskipun kadang masih canggung. Waktu mendapatkan pujian dari guru, saya merasa lebih percaya diri. Di usia 11 tahun, saya merasa pemikiran saya mulai lebih dewasa, saya bisa lebih memahami alasan aturan dibuat dan semakin peka terhadap perasaan orang lain di sekitar saya. Salah satu momen yang paling berkesan di usia itu adalah saya mengikuti lomba fashion show dari Parfum Doremi. Saat naik ke panggung, saya merasa gugup dan malu karena banyak orang yang menonton. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba tetap tenang dan melakukan yang terbaik yang saya inginkan. Tidak disangka pada saat usia itu saya mendapatkan juara 2, meskipun membuat saya awalnya nervous. Ketika saya menginjak usia 12 tahun, saya semakin mandiri dan saya bisa menyelesaikan proyek sekolah tanpa banyak bantuan, membuat rangkuman pelajaran, bahkan mulai berani presentasi di depan kelas. Saya juga mulai lebih berani membuat keputusan sendiri seperti memilih ekstrakurikuler. Yang ekstrakurikuler saya waktu itu yaitu tari dan mengatur waktu belajar saya dengan baik. Saya merasa sudah lebih dewasa, lebih percaya diri, dan lebih mengerti cara menjaga hubungan dengan teman-teman. Sekelompok pertemanan saya semakin solid, mulai bisa bercerita tentang kegiatan sehari-hari dengan lebih matang dan bahasa yang lebih terstruktur. Perkembanganku pada usia saat ini pada tahap industri inferiority milik Erikson ketika anak belajar merasa mampu melalui tugas sekolah dan pengalaman baru seperti berlomba secara kognitif. Saya berada pada tahap konkret operasional menurut biasa di mana saya mulai bisa berpikir lebih logis dan memahami sebab akibat dalam tugas-tugas sekolah, pengalaman kerja kelompok, dan belajar lewat bimbingan guru maupun teman sebaya juga sejalan dengan teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal karena saya berkembang lebih baik saat belajar bersama orang yang lebih ahli. Selanjutnya yaitu refleksi. Jika melihat kembali perjalanan hidup saya dari kecil sampai sekarang, rasanya setiap tahap punya cerita dan perjalanannya sendiri. Waktu masih anak-anak, saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar, hati yang polos, dan dunia yang terasa begitu luas. Dan memasuki usia sekolah, saya belajar bahwa hidup tidak hanya tentang diri sendiri. Ada teman, ada kerjasama, ada aturan yang harus ditaati, dan semua perlahan membentuk cara saya berpikir dan bersikap, serta bagaimana cara saya memahami orang lain. Setiap pengalaman kecil yang dulu terasa biasa saja, ternyata diam-diam menjadi pondasi saya hari ini. Semakin bertambah usia, saya semakin sadar bahwa tumbuh tidak pernah benar mudah. Ada rasa senang yang membuat saya merasa bersyukur dan ada masa sulit yang menguatkan saya tanpa saya sadari. Di balik semua ini, ada dua orang yang selalu menjadi rumah bagi saya, yaitu ibu dan ayah. Terima kasih karena telah memberi saya kekuatan, doa, dan kasih sayang tidak pernah habis. Perjalanan saya masih panjang, tapi saya ingin terus melangkah sambil membawa harapan, pelajaran,
dan cinta orang tua saya yang sejak awal menjadi alasan saya bertumbuh. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.